Informasi terbaru, Sri Mulyani terbitkan PMK terbaru, 11 program prioritas Prabowo meluncur. Siap-siap, kenaikan gaji dan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah kapan mulai diberlakukannya. Sederet informasi ini kita sampaikan pada sore hari ini menjelang malam pada hari ini di Rabu 4 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Bapak Ibu, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menerbitkan aturan terbaru di tahun 2025 terkait dengan anggaran. Ya. Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan atau SBM untuk tahun anggaran 2026 yang diundangkan pada 20 Mei 2025 lalu. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian belanja negara agar lebih mencerminkan kondisi real di lapangan serta tetap menjunjung prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBN. Salah satu poin paling mencolok dalam aturan terbaru ini adalah penghapusan uang harian alias uang saku untuk ASN yang melakukan rapat di luar kantor, termasuk untuk rapat full day yang sebelumnya masih mendapatkan alokasi dana. Bahkan biaya komunikasi yang sempat diberlakukan selama masa pandemi juga dihapus, karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Langkah penghapusan ini menyusul kebijakan sebelumnya yang telah lebih dahulu menghapus uang saku untuk rapat half day sejak tahun anggaran 2025. Kini, rapat-rapat di luar kantor hanya boleh dilakukan untuk kegiatan bersifat strategis dan kolaboratif yang melibatkan kementerian atau lembaga lain atau masyarakat dan itu pun dilakukan secara sangat selektif. Tidak hanya itu, besaran honor untuk para pengelola keuangan juga ikut disesuaikan. Dalam belit ini, pemerintah memutuskan memangkas hingga 38% honorarium tertinggi yang biasanya diterima oleh penanggung jawab pengelola keuangan, tim pengadaan barang atau jasa, maupun pengelolaan penerima bukan pajak. Kemenq juga memangkas anggaran transportasi dari dan ke bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal, termasuk untuk wilayah Jabodetabek dengan rata-rata penurunan sebesar 10%. Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang kebijakan baru untuk mendukung dunia pendidikan. Dalam PMK ini, Sri Mulyani menetapkan satuan biaya uang harian khusus bagi mahasiswa S1 dan D4 yang mengikuti program magang wajib di kementerian lembaga, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas SDM yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Selain penghapusan dan pengurangan, beberapa satuan biaya lainnya juga mengalami penyesuaian berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS. Nah, itu ya aturan yang telah dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kemudian Presiden Prabowo juga menerbitkan 11 program prioritas. Nah, lantas bagaimana dengan kenaikan gaji dan pesangon? Apakah masuk ke dalam program prioritas Prabowo? Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 11 program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Belasan proyek ini dibiayai langsung oleh APBN untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi dunia yang sangat dinamis dari sisi geopolitik maupun ekonomi, Sri Mulyani memaparkan APBN juga terus dioptimalkan sebagai instrumen peredam guncangan ekonomi. APBN akan terus hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai belanja APBN, pemerintah telah menyiapkan respon kebijakan counter-cyclical dalam bentuk berbagai paket kebijakan ekonomi, sebut Sri Mulyani. 11 program prioritas Prabowo, 2 diantaranya yang terbesar adalah Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran 200 triliun, kemudian makan bergizi gratis dengan anggaran 121 triliun. Adapun 11 program prioritas Prabowo ini, yang pertama, makan bergizi gratis 121 triliun, program 3 juta rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan rumah 41,88 triliun. Ketiga, Koperasi Desa Merah Putih 200 triliun, 4. Sekolah Rakyat 11,6 triliun, 5. Sekolah Unggul Garuda 2 triliun.
6. Rehabilitasi sekolah 19,5 triliun. Cek kesehatan gratis 3,4 triliun. Penuntasan tuberkulosis 1,5 triliun. Pembangunan RS berkualitas 1,7 triliun. Lumbung pangan 23,16 triliun dan pembangunan bendungan dan irigasi 20,5 triliun rupiah. Lantas terkait dengan kenaikan gaji, nah baru-baru ini pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 bagi PNS lebih dari 700.000 ASN. Ya, telah menerima pencairan gaji ke-13 pada Juni 2025. Termasuk juga pencairan ini diterima oleh pensiunan. Ya. Yang mana ini telah disiapkan oleh Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar 49,3 triliun terkait gaji ke-13. Gaji ke-13 juga dicairkan pada Juni dan tentunya semua kita telah merasakannya. Hingga saat ini pemerintah terkait dengan kenaikan gaji belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Sehingga untuk saat ini kita masih menggunakan aturan lama yaitu di PP nomor 5 tahun 2024 bagi PNS dan PP nomor 8 tahun 2024 bagi pensiunan. Tentunya aturan ini masih kita rasakan hingga saat ini. Kemudian informasi terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Nah, hingga saat ini masih banyak juga para pensiunan yang bertanya-tanya bagaimana nasib pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Apakah benar para pensiunan akan mendapatkan pesangon? Media sosial tengah dihebohkan dengan munculnya kabar perubahan gaji pensiunan PNS di tahun 2025 seiring dengan gencarnya pemerintah melakukan reformasi ASN. Apalagi beban APBN dari tahun ke tahun membengkak karena membiayai pensiun. Jumlah pensiun yang dari tahun ke tahun membengkak, bertambah, tentu itu akan membuat APBN juga bertambah. Di samping itu juga biaya operasional pun banyak untuk pencairan pesangon ini atau pencairan gaji pensiun ini. Nah, terkait dengan perubahan ini, Taspen memberikan klarifikasi. Melalui pernyataan resminya, Taspen menegaskan bahwa informasi mengenai gaji pensiunan PNS akan diubah menjadi sistem pesangon adalah tidak benar. Taspen memastikan bahwa di tahun 2025 ini, gaji pensiunan PNS tetap dibayarkan secara bulanan dan tidak diubah dalam bentuk pesangon. Nah, jadi untuk saat ini, di tahun 2025 ini memang belum ada aturan terkait dengan perubahan skema pensiun ini menjadi pesangon. Pemerintah memang sedang melakukan pembahasan reformasi ASN, tetapi hingga saat ini masih belum menerbitkan aturan terkait dengan pesangon pensiun.